يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. Bismillahi masyaallah. Bismillahi ma kana ni'matin faminallah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lamakan galau. Berarti yang dibawa ini sisa buat tidak? Yang bapak-bapak ini tinggal nunggu baik dari masjidillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji sahibaha minan niran. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu man la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahu babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Wa qala Allah fil haditsil qudsi, laula Muhammadun ma khalaqtu arsyan wa kursiyan was sama' wal ardan wal jannah wan nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa rasuluh. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, kepada Bapak Lurah dari Kelurahan Muara II, Bapak Yusrizal B. Apa ya? Bapak Babinsa beserta perangkat, Bapak Ketua DKM beserta perangkat, Ketua Adat, Bapak-bapak pengurus masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang ijtama'na fi makanin azim, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Insyaallah balik dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam. Belum alhamdulillah tadi langsung salawat Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ini dikumpulkan oleh Allah dalam rangka sama-sama memperingati Maulid, waktu kelahiran. Kalau maulud, manusia yang dilahirkan.
Kalau maulid waktu kelahiran, kalau maulud manusia yang dilahirkan. Jadi boleh kalau nak maulid boleh, nak maulud boleh. Dan kedatangan kita ini tidak kata lain karena ada rasa mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini jadi wasilah, jadi sarana kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah ma'an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirim kita hadiah kepada manusia yang kita jadikan contoh, manusia yang kita jadikan pedoman fi hayatina wa fi amalina, baik dalam kehidupan kita ataupun dalam aktivitas kita. Beliau adalah sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tolong amin kebak doa ini Bapak Ibu. Allahumma ja'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua yang dihadir masjid ini dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, galak salawat sama Nabi. Adik-adik sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, galak salawat sama Nabi, galak muji Nabi. Kalau cak itu kita muji sama-sama tak? Ya Allah ya Nabi alaika ya Rasul alaika salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Tahu artinya? Tahu bu artinya? Belum cinta sama Nabi berarti ini. Asyraqal badru alaina ya Muhammad, engkau bagaikan bulan purnama yang menyinari kami ya Muhammad. Wahai Rasulullah, fahtafa minhul buduri, yang semuanya itu bulan purnama lain hancur kecuali bulan purnama Nabi Muhammad. Itu arti yang galak kita salawat Nabi. Asyraqal badru alaina fahtafa minhul buduri. Terus kelanjutannya? Asyraqal badru alaina fahtafa minhul buduri. Terus anta mislahus suduri, ya Muhammad engkau bagaikan pelita hati kami. Jadi selawat ini Bapak Ibu, ketika kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti hamba itu cinta sama Nabi Muhammad. Maka itu orang yang cinta sama Nabi Muhammad tidak kata pikiran, pokoknya dia tergila-gila kepada Nabi Muhammad karena dia mengagungkan Nabi Muhammad. Sama pecah kalau kita nak dekati betina bang. Oi, kapan dekati betina ini singgonya bawa ke rumah apa be? Martabak dibawanya. Kapan nak tidur dipuji-puji betina itu. Saking kita cinta sama betina itu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaget mensyafaati kita.
Maka itu buat acara semacam ini Bapak Ibu, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah acara yang memang kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, seorang sayyid zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu tinggal di Mekah, umur 15 tahun sudah dapat gelar profesor karena dia ahli hadis. Nama ulamanya Al-Ulama Al-Syekh Abuya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an. Jadi beliau ini Bapak Ibu, setiap tahun ketika memasuki yang namanya bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kitab tentang isinya menceritakan Nabi Muhammad dibacanya galau. Maulid tiba, Maulid berzanji, dan di situ dia selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun Bapak Ibu, setiap tahun. Dan beliau di tahun 2005 sudah meninggal. Tapi hebatnya kan kalau di Mekah itu beliau dikuburkan di perkuburan Ma'la. Di situ ada istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika dia setiap tahun itu kan yang namanya Mekah itu dicek kuburannya, kira-kira hancur tak jasadnya, kira-kira masih utuh tak jasadnya. Ternyata Bapak, ketika di kuburan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika dibuka sampai sekarang jasadnya masih ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tanpa tersentuh, tidak dimakan cacing. Maka itu orang Mekah heran, ngapa macam ini? Ketika dikorek-korek historis beliau, sejarah beliau selalu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin acara semacam ini kita berselawat kepada Rasul kadang-kadang dikata ke pihak sebelah bid'ah. Kalau memang ini salah, kenapa Abu Ya As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani jasadnya masih utuh? Kalau memang dia dikata ke bid'ah, mestinya sudah hancur jasadnya. Maka itu memuji Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad tadi sudah dikatakan oleh Pak Lurah. Perintah Allah Subhanallah wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu galak Bilal kalau nak nganter khutbah naik mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu. Di situ Allah menggunakan harfu inna. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau sudah menggunakan harfu inna, itu berarti sungguh-sungguh Allah tu menunjuki aku ni lah salawat kepada Nabi, dan malaikatku juga salawat kepada Nabi. Baru ketika Allah sudah ngasihkan contoh bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka lanjutan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bersalawatlah dan beri penghormatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ngasih contoh dulu, baru dia merintah. Kira-kira tak? Kalau Allah sudah ngasih contoh, sudah merintah, laksana ke apa tidak? Laksana ke apa tidak? Laksana ke, karena ini perintah Allah. Percuma be kalau kita tiap hari ngomong raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabbah, aku redha Allah Tuhanku. Wa bil islami dinah, Islam agamaku. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Tapi kenyataannya kita tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada cerita salah satu keutamaan selawat. Ada seorang pemuda, cerita ini anak dapat dari Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, salah satu ulama zuriyah Nabi di Jakarta. Apa kata beliau? Ada seorang pemuda waktu itu di dalam tidurnya bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi, ibu, mimpi ketemu Rasulullah. Masya Allah. Ibu-ibu pernah ketemu Rasulullah dalam mimpi? Bapak-bapak
Pernah mimpi ketemu Rasulullah? Hah? Jangankan Rasulullah, mimpi orang tua kita lah. Ada tak pernah ajaran kita ni? Mimpi ke orang tua kita, atau mimpi ke guru kita? Pernah tak kita mimpi ke ustaz kita, guru kita? Karena kata guru kami Kiai Syafi'i, ada melewati 2 tingkatan kalau kita nak mimpi Nabi Muhammad. Pertama banyak selawat, yang kedua mimpi ke dulu orang tua. Setelah 2 mimpi orang tua, ketemu tak guru kita? Setelah itu mimpi ketemu guru kita, ustazah kita, ustaz kita. Nah baru ulama-ulama, para habaib, baru ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Jadi pemuda tadi bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Rasulullah pada saat itu cuek aja. Caidah aja kalau bahasa Jakarta ya. Tak tahu menau. Pemuda ini pak ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hal arastani? Kau tahu tak sama aku ya Rasulullah? Uji Nabi, ana la arif. Aku tak tahu sama kau. Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah Nabi pemberi syafaat kepada umatmu? Benar. Benar, aku Nabi yang akan memberikan syafaat. Tapi kau tidak salawat sama aku, maka itu aku tidak tahu sama kau. Maka itu Bapak, ketika pemuda tadi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi, dicak itu ke Rasulullah, pemuda tadi itu pecah rasa tertampar. Berarti aku tidak salawat sama Nabi. Macam itu nah. Alhasil bangun pemuda Nabi, nangis segan-segan ya. Nangis nian. Sudah nangis, bertobat dia kepada Allah, dia istiqamah, selawat sehari 100 kali. Selawat sehari 100 kali. Sudah selawat setiap hari, kira-kira kita buat 6 bulan kemudian lah. Alhasil pemuda tadi bermimpi lagi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam mimpi itu apa kata Rasulullah? Al-an ana arastu. Sekarang aku tahu. Ana arastu, sekarang aku tahu kau, kata Rasulullah. Dan bapakmu juga aku tahu. Maka itu ketika kita selawat kepada Nabi Muhammad, secara tak langsung kita dan orang tua kita dikenalkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara kita bakti kepada orang tua yaitu dengan cara selawat. Ngapa? Ketika kita selawat memperkenal ke orang tua kita sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidatan, siapa yang selawat sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sallallahu alaihi asyr salawat, maka Allah akan bersalawat kepada dia yang selawat tadi 10 kali lipat. Jadi uang yang salawat tadi akan disalawatkan kepada Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Apa itu? Pakak-pakik. Budak ini bu, nyingok kecil dulu aku. Aku dulu kalau ada maulid-maulid ni galak main-main, bener. Main-main juga aku. Cuman memang penyebab turunnya barokah karena budak tadi. Cuman kita ni nak sabar orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya dak kata, kadang-kadang kau pergilah maulid, kaget embek kotak nasi tu Nah. Embek jatuh. Kira-kira ngerti tak kamu tu aku pakai bahasa Palembang tu? Ya mana aku tak ngerti, aku nak berhenti ceramah. Jadi salah satu cara kita mencintai Rasulullah dengan selawat. Kita Bapak bersyukur karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para ulama memberi 3 cara untuk kita mensyukuri kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa kata ulama? Yang pertama kata ulama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi salah satu kita untuk mensyukuri Nabi Muhammad lahir, satunya adalah, yang pertama adalah kita buktikan kalau kita sebaik-baik umat. Maka itu kan Allah ngomong,
kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kata Allah. Hei, kau itu dijadikan sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, bukti ke, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bukti ke, kata Allah. Cak mana cara buktinya? Cak mana cara buktinya? Ajak wong berbuat baik, tunjukkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah yang namanya perbuatan-perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, coba pikir kita sekarang ini. Ada tak kita ini minta sama Allah dalam waktu itu, dalam umur masih 4 bulan, kita dijadi ke umat Nabi Muhammad? Ada tak kita sebelum lahir, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Isa misalkan, jadikan aku umat Nabi Musa misalkan. Tapi ketika kita lahir di akhir zaman, maka secara otomatis kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah ngomong, kuntum khaira ummah, kamu dijadikan sebaik-baik umat. Kenapa sebaik-baik umat? Karena umat Nabi Muhammad, karena ada Nabi Muhammad. Coba pikir Pak, dibanding ke umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa itu dadonya nak 3 meter tinggi. Umat Nabi Yusuf ganteng-ganteng, bukan cak kita gaya renyek macam ini, jauh nak dipandang, boleh hal be ujung rumah gak sama kita ni. Umat Nabi Yusuf, Nabi Musa, tak kata emban kalau kita berkaca. Tapi kenapa kita dimuliakan oleh Allah? Li'anna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi Muhammad. Maka itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula Muhammad ma khalaqtu arsyan wa kursiyan was samaan wal ardon wal jannah wan naran. Kata Allah, ya Muhammad, kalau bukan karena kau, tidak bakal kuciptakan yang namanya arsh, tidak bakal kuciptakan yang namanya kursian, singgasangannya Allah, tidak bakal kuciptakan yang namanya dunia, tidak bakal kuciptakan yang namanya langit, tidak bakal kuciptakan yang namanya surga, dan tidak bakal kuciptakan yang namanya neraka. Jadi semuanya itu tercipta, termasuk kita, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita patut bersyukur dengan lahirnya dan kita dijadi ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bukti ke? Wa tanhauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajak berbuat baik, tunjukkan kebaikan kepada mereka-mereka yang belum baik. Baca acara Maulid Nabi nah. Supaya kita hadir maulid. Hadir maulid. Ketika bapa ibu nunjukkan ngajak uang acara maulid, maka ibu dapat pahala sama seperti pahala yang diajak. Nah, lah keluar pempek ini. Yo. Roti bolu pula. Ai dah. Iya. Iya ini. Pacak pula kawan ni. Ngeluari lagi siru-sirunya tak? Ya? Sampai di mana tadi? Nah, lupa pula. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, ajak berbuat baik. Ya? Wa tanhauna 'anil munkar. Oi, berhentilah yang galak main gap tu lah malam hari. Nah, cegah kemungkaran. Biasanya bini-bini galak berutuan, jangan berebut. Iya, kebahagiaan kaki oi. Iya. Oh, yang baju coklat itu 2 caknya tu. Iya. Ya.
Man dalla ala khairin falahu ajar mislu fa'ilhi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, yang ngajak suatu kebaikan, uang yang diajak tadi melok yang apa yang kita ajak, falahu ajar mislu fa'ilhi, maka dia dapat pahala sama seperti uang yang diajak pada. Jadi bukti ke waktu minuna billah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa kata para ulama sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena Allah ciptakan Nabi Muhammad, Allah lahirkan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, yang nak ku sampaikan ini, di pojok dunia ini segala gawe, kalau kita nak sukses mesti ada contoh. Sikok-sikoknya yang ketika digawe ke tak perlu contoh, hanya Allah. Allah nyiptakan Nabi Adam, tak kata contohnya Nabi Adam. Allah nyiptakan bumi, tak kata ada bumi sebelum bumi. Maka itu Allah tu sikok. Kalau Allah dua, sikok berebut nak malam, berebut nak siang. Kalau Allah tu dua, berebut nak mak sore, berebut nak subuh. Kalau Allah tu dua, berebut nak nyipta ke langit, berebut nak nyipta ke bumi. Tapi karena Allah sikok, kul huwallahu ahad, ya Muhammad katakan kepada mereka, kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Tapi kita sebagai manusia, kalau kita nak sukses mesti ada contoh. Contoh baik kita kan lah punya anak galau kan. Kadang-kadang kita punya anak nak belajar. Nah, kalau kau nak pinter pecah biji Habibi, belajar nak. Nah, kalau kau nak menghafal Quran, contoh nak penghafal Quran yang dari Jakarta sama Bangka tu nak. Belajar, hafal ke Al-Quran. Artinya kita mesti ada supaya budak ini, anak kita ini galak belajar. Nah, manusia kalau nak sukses, manusia kalau nak benar mesti ada contoh, mesti ada pedoman. Siapa itu? Siapa contoh itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bahasa kita macam ini. Telah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, merupakan contoh, suri tauladan yang patut kita embek, yang kita jadikan pedoman. Liman, bagi siapa Bapak? Contoh-contohnya untuk siapa? Kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi mereka yang ingin selamat dunia akhirat. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat Bapak Ibu sekalian, halo Ibu, simpen dua ikut bela Bu. Iya, kalau kita nak kepengen selamat dunia akhirat, iya, kamu makan aku ceramah. Iya, seret tenggorokan ni. Kalau kamu nak selamat dunia akhirat, contoh Nabi. Karena Nabi diciptakan sebagai suri tauladan, kata Allah. Bu, Pak, ada galau di dalam diri Nabi Muhammad tu. Nabi sebagai imam solat. Nah, contohnya Nabi kalau jadi imam, ayat pendek yang dipakai. Iya, tidak panjang-panjang dia. Maka itu kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada sesudah surat hari ini pakai surat ini, itu ada dalilnya. Nah, kalau Nabi yang panjang itu subuh Jumat pakai surah Sajadah.
Sama ad-dahr al-insan. Tapi selebihnya itu pendek-pendek. Ngapa? Nabi Muhammad tahu belakangnya ada budak kecil, belakangnya ada orang tua. Kalau dipanjang ke tegak dari rukuk lagi sara. Ya, itu Nabi. Maka Nabi contoh. Tapi kalau Nabi Muhammad solat dewean, serakaat 2 juz dia maca. Kalau dewean 2 juz, kita berasap maca sejuz. Iya. 2 juz saronya. Buku Pak Imam nak pakai surah Al-Baqarah. Saro ini. Pas tarawih, aku gak beresau juga Pak Imam maca. Apa kemarin baca Yasin Pak Imam potongan surah Yasin Wa ma liyala a'budul lazim. Nah, jika surah Yasin ini 83 ayat ini bacanya. Nunggunya sangat lama je ni, rupanya cuma 3 ayat. Itu Nabi Bapak Ibu. Memimpin imam cuman pendek, tapi kalau dia dewean solat tahajud serakaat 2 juz. Kita ni terbalik. Iya. Kapan imam pecah panjang nian, kapan solat dewek berdesau. Pecah angin mengkilat. Wish. Jadi kita lah kecepatnya. Solat dewek terbalik. Itu Nabi. Nabi sebagai pemimpin rumah tangga, contoh. Nabi sekali hari balik dari berdakwah pagi-pagi. Aisyah, iyo ya Rasul, ada makanan tak? Kata ya Rasul, sudah puasa. Itulah jadi dalil puasa sunat. Kalau sudah waktu masuk waktu puasa, boleh kita pasang niat puasa sunat. Itu jadi dalil. Tidak ribut Nabi dengan bininya. Bukan kita kalau balik dari rumah, dek, ada makanan tak? Kata kak, mak mana kahwin? Dia kata makanan, aku ni lapar. Itu kita. Kamu lah ngenjuk duit, masih tak dimasak. Coba berfikir kak, ngenjuk duit 20 ribu, mak apa nak dimasak je ni. Itu kita ribut sama orang rumah. Nabi dah, ya sudah katik lauk puasa. Iya, kita ni puasa juga. Cuma puasa jatah dah lapar sama lah rumah. Ya. Maka kita harus pacak-pacak bawa diri. Ibu-ibu yang galak, istilahnya tu melayani suami, pintar-pintar jaga diri. Kecantikan kamu itu ibu-ibu hanya untuk suami, bukan untuk lanang lain. Ini kadang terbalik. Kapan pergi kondangan metu kalau yang emas itu. Kapan balik dari kondangan bentuk baju daster. Daster itu seharilah nak cucinya. Pagi nyuci, siang jemur, sore kering, malam pakai. Besok main itulah pula. Jilakinya, duit tu mana? Daster itulah kamu pakai. Cantik kamu tu ibu untuk laki, jenang ke laki, bukan untuk nyenang lanang lain. Iya. Lakinya nak meluk tuk kena peniti. Lakinya nak meluk kena peniti. Rupanya sambungan kutang. Oi dek, kau ini kena ayo nian, sambungan kutang pakai kena peniti macam ini. Lakinya nak meluk. Apa je bininya? Nak wadah apa isinya? Ya. Jadi kita mesti bawa pintar-pintar diri. Kehidupan rumah tangga cuma siko. Punya rasa qanaah, rasa cukup dengan yang ada. Jangan berotok dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka itu alamat rumah tangga bahagia. Bu, makan nasi, lauk, ikan, minum teh manis cukup tak? Cukup? Dah sabohong, ada suami kamu apa ini? Cukup dah? Cukup. Cuman kita yang banyak kena, nak lauk ayam lah, nak lauk sayur katu lah. Bapak-bapak juga, kita ni diperintahkan agama bapak ibu, yang mesti belanja makanan lanang. Apa lanang ini? Yang mesti belanja lanang tu bukan tino. Ngapa Ustaz? Biar orang lanang tahu berapa harga pasar di harga pasar itu. Berapa harga ikan, berapa harga beras, berapa harga jeruk. Ini ngenjuk 20 ribu nak lauk ayam. Kalau berdempang di bini ini. Nah dek, 20 ribu.
Ya Allah, 20.000. Beli apa kak? Ya beli apa baiklah. Pening bininya ni kalau di orang rumah ni kalau dinyuk 20.000, metu jam 10 pagi. Iya ke pasar. Nunggu barang sisa. Ya, iya barang sisa. Buat apalah 20.000 ni beli beras kilo. 10 kilo ai masuk kartu bela. Unjuk pilihan bawang. Dam jadilah. Amanda tu pala ayam jadilah, enggak usah nak ayam dunian. Sudah bini beli belanja. Besok mai itu pula 20.000, besok 20.000. Rupanya 20.000 tadi dibuat kerja sayur katu terus. Sayur katu, hari ni perian jagung, besok perian bawang kan. Jadi lakinya bu marah bu lakinya. Oi katu. Bukan aku yang netai anak banyak banyu susu bae. Bener kan katu tu banyak banyu susu kan? Iya kan? Nah, jadi mesti yang belanja ini lanang. Kalau tak galak, lebih ke duit tu. Itu Nabi Bapak. Nabi sebagai pemimpin. Nah, sekali hari Nabi ini apa? Kalau solat pas rukuk bunyi batu perutnya. Kelutuk. Kapan rukuk, kapan sujud. Tak katik yang berani sahabat nanyo Bapak. Yang berani Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, tadi solat ngapa aku dengar ada batu perut tu. Dibuka Nabi Muhammad. Ya Allah, nahani lapar Pak. Nabi Muhammad nahani lapar. Nangis sahabat pada saat itu. Masya Allah Nabi, ya Rasulullah, ngapa tak ngomong belum makan? Apa je Nabi? Aku dak galak nyusah ke sahabatku. Aku dak galak nyusah ke Nabi umatku, kata Nabi. Dalam perang Khandaq, waktu Nabi nak buat sering, Nabi kan belum makan. Tahu sahabat tu. Ketika sahabat yang lain tahu, ngomong sama orang rumahnya, "Dek, ada apa di rumah, Dek?" Kata apa-apa kak, ada kambing merah. Ya sudah, kita potong kambing. Nabi Muhammad belum makan, kesian aku tu nyengok dia. Alhasil potonglah kambing buat kari. Di dekatnya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mesei. Kau kan belum makan ya Rasulullah. Jadi, ya kalau bisa ke rumah, aku nak ngajak kau makan ya Rasulullah." "Oh, kau nak ngajak aku makan ya?" "Ya, bukan. Yang lain macam mana?" "Ya dosa diajak. Kalau diajak habis lauk ni." "Oh, tak pacak. Kau penting ke aku ni mikir ke rakyat." Jadi bagi ke pacak aku magi ke nyonya Nabi Muhammad. Nah, itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad ketika magi ke sebanyak itu sahabat cuma sikok kambing cukup Bapak Ibu. Mukjizat Nabi Muhammad. Terakhir ketika Nabi Muhammad ngorek dapat cuman apa? Koreannya sisau. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak, Nabi seorang pemimpin mikir ke rakyatnya. Bukan mikir ke perutnya. Mak ini hari banyak pemimpin mikir ke perutnya. Benar Pak Lurah? Bukan lurah sini, lurah lain. Kayak kamu senang, lurah lain. Ya, Hazrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi itu contoh. Ini baru jadi ketua RT, gaji 300.000, lah ngatur-ngatur. Ai kabar ni, ngangkat ni lo, kabar ni. Coba bersih ke got dulu, ngatur dia. Dia tidak ngatur, dia tidak bersih ke got. Mestinya contoh, dia nyuruh ngegot, bersih ke got, dia pun juga bersih ke got. Bukan nyingok bae di got tu. Hazrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Segala Nabi seorang pedagang jujur. Ketika Nabi menjahat, tapi Nabi jujur. Ini yang jahat regonya 10.000, ini yang sedang regonya 15.000, ini yang bagus regonya 20.000. Indonesia ni sudah ditumpuk dengan masalah. Liberal ada, Syiah ada, Wahabi ada. Kalau kita tidak benar-benar kuat iman, maka kita akan dikuasainya, akan dijulaknya jika kita melembang ini. 3 hal ini mesti kita ada: menghormati ulama, menghormati para habaib, ya,
Maka kata Nabi, ada satu syaratnya kalau kau nak bersamaku. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku kaget masuk surga kecuali yang tak galak. Jadi sahabat, qala Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa itu ya Rasulullah yang tak galak? Kata Rasulullah, wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang galak masuk surga ialah orang yang taat sama aku, yang tak galak masuk surga, masuk neraka, itulah orang yang bangkang dengan perintahku, kata Nabi Muhammad. Maka hati-hati. Biar ustaz kampung bapak, mungkin bapak punya ustaz kampung sebelum-sebelumnya, bapak-bapak belajar ngaji waktu kecil-kecil dulu, hormati ustaz-ustaz kampung dulu. Karena dialah yang nunjuk ke alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za sampai ya. Dia yang nunjuk ke kita manhaj kita. Kita tahan ngundang ustaz-ustaz di luar, ustaz kampung didiam ke? Padahal bisa jadi turunnya barakah kampung ini karena ada ustaz kampung yang istiqomah untuk mengajarkan ilmu agama. Maka hati-hati kita sebagai manusia, ada akhlak, ada adab kepada para alim ulama, para ustaz, para kiai, yang insya Allah semuanya itu merupakan mendapat wasilah keberkahan dari Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku tidak sombong. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata beliau? Aku lebih menghormati orang yang berakhlak dan beradab ketimbang orang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu, iblis pun juga berilmu. Iblis tu tahu galau asbabun nuzulnya, turunnya Quran, asbabul wurudnya, turunnya hadis. Iblis tu tahu, pintar iblis tu. Tapi kenapa dia diusir dari surganya Allah? Karena kata dak galak nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Uji Allah sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, dia nanda. Dak galak dia. Ditanya oleh Allah, ngapa kau nanda sujud kepada Nabi Adam? Ini kan sujud penghormatan. Apa je iblis? Aba wastakbaro. Dengan sombongnya, aba wastakbaro. Aku lebih hebat daripada dia. Dia tu dari tanah, aku dari api. Baru turun. Wa kana minal kafirin. Kau jadi wong kafir. Maka itu iblis diusir dari Allah, dari surga. Karena ada sifat sombong. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba pakai pakaian sombong. Yang pantas sombong hanya Allah. Ini dunia dia, ini punya dia. Kau dah senang berlari dari dunia ini, kata Allah. Kau nak peloi aturan aku. Kau dah galak peloi, keluar dari dunia aku, kata Allah. Kita jangan coba-coba pakai pakaian kesombongan, karena pakaian kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iblis nak nyoba-nyoba, ujung-ujungnya iblis kena usir. Kalau galak kita kena usir juga dari dunia ini. Terakhir bapak, tidak usah panjang-panjang. Dalam potongan Suratul Muluk, Allah berfirman, ini percakapan uang neraka ashabus sa'ir dengan malaikat. Alam ya'tikum nazir, qalu bala qad ja'ana nazir, fakazzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Alam ya'tikum nazir, uji malaikat penjaga neraka. Ada tak datang kepada kau yang memberikan peringatan, ini salah, ini benar, ini baik, ini jahat. Uji penduduk neraka ashabus sa'ir, wa qalu law kunna qalu bala qad ja'ana nazir. Datang uang itu yang memberikan peringatan, memberikan kabar, tapi kami anggap perbuatan itu buatan dia baik, dan kami anggap itu merupakan kesesatan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata penduduk neraka, seandainya kami dengar, kami taati apa yang disampaikan, maka kami tidak bakal menjadi ashabus sa'ir, penduduk neraka. Ini penyesalan penduduk neraka kaget ke depannya. Jangan sampai kita bagian termasuk wong-wong yang nyesal karena kita tidak menghormati Nabi, tidak menghormati ulama yang sedang ajarannya sudah disampaikan kepada kita, tapi kita tidak meloi beliau. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka mari sama-sama dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita sama-sama merubah diri kita. Tidak usah jauh-jauh bela. Paling tidak kehidupan dalam diri kita berbuat baik,
yang amal wajib jangan pernah tinggal ke, sodako jangan tinggal ke, kalau ada majlis hadir majlis, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka itu kalau ada orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, ya Allah, aku minta kepadamu, kami minta kepadamu, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ke? Wa na'udzubika bi su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kematian yang su'ul, yang tidak bagus. Ya, itu yang kita harap ke, mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin ini baik nak disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, walaupun ada ketawanya, insyaallah sikok dua menyangkut dan bisa kita praktik ke sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah, semoga kita semua yang tidak hadir juga mendapat keberkahan dari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimina min afatid dunya wa balaiha wa musibatiha wa fitnatiha wa min sa'il zulumati a'daina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala wa dinan qayyima wa khairan katsira. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukran 'alal afiyah wal ghina 'anin nas. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'aza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an, wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah, wa alaikal balag, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wa li aqribaina wa li man lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah dan tausiah dari Bapak Ustadz Bangsa SHI. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dari ceramah tersebut, salah satunya dengan penerapan perilaku sunnah Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui,
Sebelum saya tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas segala kesalahan dan kehilafan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.